Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran mata kuliah embriologi. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang keluarga berencana, yang anggotanya itu ada saya sendiri, Deng Widi Lestari, ada Hana Habibah Mamun, ada Imas Siti Rodiah, dan Dimas Aditya. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian keluarga berencana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keluarga berencana itu mempunyai arti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir, agar setiap anak yang lahir itu disambut dengan rasa bahagia dan rasa syukur. Nah, KB ini dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya agar secara mudah menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai cara atau upaya agar ketika terjadinya hubungan suami istri itu tidak terjadi kehamilan, seperti itu. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwa KB itu adalah pengaturan rencana kelahiran dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. Jadi KB itu bukanlah birth control atau tahdid al-nas yang konotasinya itu pembatasan atau pencegah kelahiran, yang mana bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu memperbanyak keturunan. Jadi bagi keluarga yang telah menganggap cukup jumlah anaknya, KB itu berarti membatasi atau mencegah kehamilan. Sedangkan bagi keluarga yang masih menginginkan anak, KB itu berarti penjarangan kehamilan. Adapun pengertian keluarga berencana, sekurang-kurangnya ada 4 rumusan, yaitu yang pertama, KB adalah pengaturan penjarangan kehamilan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. Yang kedua, KB itu tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kehamilan. Juga tidak boleh merusak atau menghilangkan bagian tubuh. Jadi ketika sudah ketahuan hamil tapi tidak mau mempunyai anak lagi, jangan digugurkan. Jadi KB itu pencegahan agar tidak terjadinya kehamilan, seperti itu. Nah, yang ketiga, KB merupakan sukarela, jadi bukan paksaan. Juga harus adanya persetujuan antara suami istri yang bersangkutan. Yang keempat, perencanaan keluarga harus ditujukan atau diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani, serta akal, ilmu, iman, pembinaan masyarakat, bangsa, serta pembangunan negara dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup sekian tentang pengertian keluarga berencana. Yang selanjutnya ada tujuan keluarga berencana yang akan disampaikan oleh Hana Habibah Makmun. Baik, di sini saya Hana Habibah Makmun dengan NIM 11720600037 akan menjelaskan mengenai tujuan umum KB. Tujuan umum KB ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, yaitu normal keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Kemudian tujuan khusus KB yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, dan meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Kemudian, tujuan KB menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 yaitu yang pertama, mengatur waktu kehamilan yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, mengembangkan kualitas informasi dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, mengembangkan partisipasi dan kesetaraan pria dalam praktek keluarga berencana. Dan yang kelima, mempromosikan penyusuan bayi sebagai usaha untuk menjarangkan jarak kehamilan. Kemudian, tujuan KB menurut para ahli, yang pertama menurut Sulistiawati tahun 2013. Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, menurut Hartanto tahun 2002, tujuan program KB yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam 3 fase. Yang pertama menjarangkan, yang kedua menundakan, dan yang ketiga menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, janin kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya manfaat dari KB itu sendiri. Manfaatnya yaitu dapat mencegah terjadinya kanker di uterus dan ovarium dengan kita mengkonsumsi pil kontrasepsi. Selain itu, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Nah, maksudnya apa? Yaitu maksudnya dapat mengendalikan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, lalu dapat meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya yang handal. Selain itu, dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kesehatan reproduksi pasangan manusia itu sendiri. Nah, selain itu, dengan kita mengikuti program KB yang sesuai dengan anjuran pemerintah, para akseptor akan mendapatkan 3 manfaat utama, yaitu manfaat untuk ibu, manfaat untuk anak, dan juga manfaat untuk keluarga itu sendiri. Manfaat untuk ibu misalkan dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, lalu dapat merencanakan kehamilan yang lebih terprogram, serta dapat meningkatkan kesehatan mental maupun sosial si ibu itu sendiri. Nah, yang kedua, manfaat untuk anak, misalkan seperti tumbuh kembang bayi akan lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif pun selama menyusui akan lebih terpenuhi. Selain itu, mendapat kualitas yang lebih maksimal dari orang tuanya. Lalu yang ketiga yaitu manfaat untuk keluarga, misalkan seperti dapat meningkatkan keluarga yang lebih sejahtera dan bisa saja akan menimbulkan keharmonisan keluarga yang lebih terjamin, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu kontrasepsi bersifat permanen dan non-permanen. Yang pertama ada tubektomi, yaitu sterilisasi pada wanita. Tubektomi ini adalah tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Nah, sterilisasi bisa juga dilakukan pada pria, yaitu vasektomi. Nah, dengan demikian salah satu pasangan telah mengisterilisasi, maka tidak ada diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Selanjutnya ada vasektomi, yaitu sterilisasi pada pria, yaitu pemotongan pada saluran vas deferens dan terkadang hanya mengikat vas deferens saja. Nah, tujuan vasektomi ini adalah supaya sperma tidak sampai ke ureter, sehingga sperma tidak dapat mengeluarkan dan akhirnya sperma akan diserap lagi, yaitu reabsorpsi. Nah, sekarang kita akan membahas metode kontrasepsi yang non-permanen. Yang pertama ada metode LAM, yaitu cara melalui menyusui eksklusif, menyusui pada bayi dari umur 0 sampai 4 bulan tanpa makanan tambahan. Nah, seorang wanita menyusui dikatakan menggunakan metode LAM bila menyusui secara penuh atau bayinya tidak dapat mendapat makanan.
Yang kedua, ibu sering memberikan ASI siang dan malam. Yang ketiga, belum dapat haid. Yang keempat, bayinya belum berumur 6 bulan. Nah, itu merupakan syarat penggunaan metode LAM. Nah, yang kedua ada tentang urkala. Nah, cara ini dilakukan dengan tidak melakukan hubungan intim pada saat suami istri saat masa subur. Nah, cara ini kurang dianjurkan karena suka dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang lama untuk tidak melakukan hubungan intim. Selain itu, kadang juga istri kurang terampil dalam hitung siklusnya setiap bulan. Nah, yang ketiga ada coitus interruptus. Nah, ini dapat diartikan sebagai segala tipus dalam artian penis dikeluarkan dari vagina saat sebelum cairan sperma keluar atau ejakulasi terjadi. Dengan cara ini diharapkan cairan sperma tidak akan masuk ke dalam rahim serta mengecilkan kemungkinan bertemunya sperma dengan sel telur yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan. Nah, adapun keuntungan dan kerugian coitus interruptus, yaitu yang pertama murah, tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan. Yang ketiga, bisa digunakan oleh ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, kerugiannya ada juga, yaitu faktor kegagalan cukup tinggi jika pasangan tidak bisa bekerja sama dengan baik. Nah, adapun metode lain dalam kontrasepsi, yaitu menggunakan alat bantu. Nah, memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon. Nah, yang pertama ada LKB. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, kesuburan cepat kembali. Yang ketiga, membuat menstruasi teratur. Yang keempat, mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Nah, kerugiannya bisa menambah atau mengurangi berat badan. Yang kedua, harus mengurangi mengingat minum pil. Yang ketiga, tidak bisa menjaga dari PMS. Nah, yang kedua ada susu dan implan, yaitu alat kontrasepsi dengan memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan. Nah, cara kerjanya yaitu mengentalkan leher cervix. Yang kedua, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Yang ketiga, menekan ovulasi. Nah, ada juga keuntungan dan kerugian serta efek samping dari susu itu sendiri. Yang pertama, daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjang. Yang ketiga, kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan yang dalam. Kerugiannya sendiri yaitu membutuhkan tindakan insisi, tidak melindungi dari PMS, tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri. Nah, adapun efek samping yang ditimbulkan yaitu mengalami gangguan siklus menstruasi, spotting, dan infeksi pada daerah insisi. Yang ketiga, yaitu alat kontrasepsi suntik yang mengandung hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan sekali atau 12 minggu sekali. Cara kerjanya yaitu mencegah pelepasan sel telur dan mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur. Nah, adapun keuntungan dan kerugian ada efek samping dari suntikan ini sendiri. Yang pertama, keuntungannya tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi, cocok digunakan bagi pengguna yang pelupa atau lupa yang sering minum pil. Nah, adapun kerugiannya yaitu kesuburannya lama untuk kembali, tidak melindungi dari PMS. Yang ketiga, tidak boleh digunakan untuk wanita perokok dan menimbulkan kegemukan. Nah, efek samping yang ditemukan sendiri yaitu amerfonia, yaitu tidak mendatangkan head. Yang kedua, pendarahan yang mengganggu, sakit kepala, mual, muntah mules, serta rambut rontok. Nah, yang selanjutnya ada KDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Nah, adapun keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya bisa digunakan untuk metode yang panjang. Nah, bisa juga digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi, tidak mengurangi produksi ASI. Nah, adapun kerugiannya yaitu mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk pemeriksaan, melepas dan kontrol. Ketiga, biayanya mahal dan tidak bisa mencegah dari PMS. Yang selanjutnya ada vaginal diafragma, yaitu cup cervix, yaitu lingkaran kecil divisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina selama 6 jam sebelum hubungan intim. Diafragma ini berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma untuk membuat telur. Nah, keuntungannya tidak mengganggu produksi ASI, bisa menghambat keluarnya darah dan haid.
Kekurangannya mahal, kegalauan tinggi, harus datang ke tenaga kesehatan agar nyaman. Efek sampingnya yaitu risiko infeksi yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir ada kondom, yaitu untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur saat terjadi ejakulasi atau berhubungan intim. Nah, keuntungannya untuk mudah didapatkan, tidak membutuhkan bantuan medis untuk menggunakannya, dapat melindungi dari PMS dan mudah digunakan. Kerugiannya, kegalauan yang dapat terjadi apabila kondom bocor atau baik. Nah, efek sampingnya dapat tertinggal di alat kelamin wanita. Wanita bisa mengalami keputihan yang banyak atau berbau, atau terjadinya infeksi yang